Pak, kita buka dulu ya. Ya silakan. Ini mas saya pembukaan kecil aja saya. Kecil aja lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada bapak-bapak semua nih yang sudah diundang dengan Pak Teddy karena kemarin infonya dadakan. Hari ini kita ada Pak Ermain dan Pak Rahmanto di sini, tamu dari kantor pusat Jakarta, Merauke Tetap Jaya. Kalau lebih paham lagi, NPK Mutiara, Pak. Nah, dan Pak Rahmanto dan saya itu perwakilan dari Lampung. Nah, di sini kita mau diskusi nih, Pak, karena konteksnya adalah durian. Ya, mudah-mudahan diskusi tentang durian kali ini kita sama-sama belajar. Ini ada Pak Ermain ini yang mungkin salah satu yang sering saya tanya-tanya tentang durian. Mungkin dia bisa ngasih penjelasan tentang durian lagi, pengalamannya di dunia durian lebih banyak, Pak. Ya. Mungkin dari saya, Pak, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrol santainya sambil ngopi, Pak. Mungkin dari saya cukup sekian, Pak. Ke benget saya dulu, Pak. Banget. Nih kawan-kawan, saya diberikan kehormatan untuk pertama kali berbicara dengan para narasumber. Saya bukunya di dalam. Ya. Silakan diambil aja dulu, Pak. Ya. Saya ambil buku dulu sebenarnya. Oh iya. Kan lihat ya. Melawan lupa. Ya kita tahu ingatnya suka nggak ingat masalahnya. Tapi kalau pakai ini ya insya Allah. Ya. Soalnya yang ingetnya durian toh ya. Nih, bapak-bapak ya, khususnya adalah Pak Hermain dan kawan-kawan ini. Silakan di sini. Justru kami ini karena kita memang belum memulai. Kenapa saya katakan? Karena kami ini baru pemula, baru nanam. Bahkan maaf ini, saya termasuk salah satu korban karena saya baru tahu namanya aja, jangankan rasa, rupa, ya baru namanya aja. Jadi ada satu keterangan bahwa durian Musangking itu durian terenak. Dan saya dulu sekitar tahun 2016 saya nanam, Pak, sekitar 40 batang. Tetapi memang karena cara nanamnya, dan alhamdulillah mungkin dengan hari ini bisa ada satu keterangan bagaimana cara nanam yang baik. Saya dulu nanam itu yang tumbuh ya mungkin belasan lah. Dan pada akhirnya justru begitu kemarin saya musim itu malah montong, Pak. Jadi beli Musangking dapatnya montong. Artinya ada satu hal juga bahwa kalau beli bibit itu harus sanad yang jelas. Mungkin ada perbedaan harga, tetapi harga dengan waktu itu yang perbedaan yang sangat signifikan. Nah, dari situ, jadi kami di sini yang pertama adalah kami ingin motivasi bagaimana perkembangan durian dari mulai hilir sampai nanti dari hulu sampai ke hilir. Karena memang banyak yang di tempat saya, karena kebetulan saya itu berangkat dari Salah itu, saya langsung ke Banyumas, Pak. Saya mendapatkan, kemudian Super Tembaga pun saya langsung ke Ase Ardianto, langsung dari Bangka. Bahkan saya mendapatkan cenderamata dari Pak Sigit, Pak. Karena saya selalu mengikuti dan saya selalu dipandu dengan Pak Ai Ketut Kari. Alhamdulillah selama 2 tahun ini saya sudah menanam. Tapi tentunya bahwa kebun TBK Indah ini kebun cengkeh, lada, pala, tapi akan kita proyeksikan untuk kebun durian. Bahkan Pak, mana ya saya lihat ini. Nah, Pak ini nih. Ini yang menebangin pohon cengkeh saya sama jengkol, Pak. Luar biasa, Pak. Bukan lagi puluhan ini. Ratusan saya tanam tuh. Ini geologi ini ya. Ya. Nah, jadi mungkin paparannya yang pertama adalah bisa dijual nggak durian ini. Kalau petani semua petani, tapi mungkin itu tadi bahwa nanam aja bukan hanya sekedar nanam. Orang aja terlahir aja, kalau nutrisinya kurang, kemudian ada nutrisi, kalaupun cara pemberiannya juga nggak tepat, itu juga nggak ini. Nah, dengan bapak-bapak inilah, baik yang dari Bandar Lampung nanti yang akan continue mungkin, bahkan ya sekarang mendapatkan Pak Hermain dari Jakarta, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran. Nanti mungkin sambil kita ngelangkah dari tanaman yang kurang tepat itu bagaimana supaya tepat. Kira-kira seperti itu mungkin untuk pembukaan. Nanti mungkin ada dari kawan-kawan, tapi paling tidak pembukaan kami ingin diberikan sebuah gambaran bahwa menanam durian itu sebuah kesempatan. Yang kedua, bagaimana hilirisasi nanti buah durian ini. Dan yang utamanya adalah bagaimana penanaman dan pemeliharaannya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Apa? Oke, mama, Pak. Atau jawab dulu, Pak. Iya. Kayaknya sama lah permasalahannya. Langsung. Langsung ke sini. Kok sama ini?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semuanya. Ini ya, perjalanan ekstrim, tapi ya saya sering ekstrim juga, Pak. Tapi ini kayaknya paling ekstrim. Soalnya sempit kali ini kan. Mengejutkan. Tapi kan ada nyali dikit. Iya. Hitung-hitung aku nyali. Adrenalinnya keluar ini, Pak. Oke, berdurian ya itu tadi, Pak. Yang pertama mungkin karena ini ya anggap aja ini pemula ya. Iya. Pertama memang pemilihan bibit. Bapak tadi bilang harus sanadnya jelas. Betul. Karena apa? Berbuah itu kan paling tidak 5-6 tahun, Pak. Iya. Apa yang kita beli musangking ternyata montong kan gitu. Ya. Ini. Tapi ya mungkin karena sudah ikut Pak Ketut, Mas Sigit itu ya sudah teredukasi kan, minimal bibit itu nggak salah lagi lah. Pengalaman saya bibit yang saat ini dikembangkan pekebun durian itu yang pertama adalah untuk introduksinya Pak. Iya. Itu adalah musangking sama oci. Oci ini bisa dibilang blackton, ada yang menyebut juga duri hitam. Itu barangnya sama Pak. Ya. Nah, terus yang itunya ada yang bawor. Dan itu banyak sekarang dikembangkan oleh pekebun-kebun Pak. Nah nanti mungkin kenapa pilih 3 itu, kalau menurut analisa saya adalah bawor ini kan buah besar Pak. Iya. Seperti montong tapi perawatannya dan ini lebih mudah. Montong itu kadang-kadang mengkalnya nggak hilang-hilang Pak. Bawor ini lebih bagus. Maksudnya gini, dengan perawatan yang sederhana aja buah itu udah enak gitu loh Pak. Beda dengan montong. Memang buah itu lebat Pak, tapi kadang-kadang mengkal. Karena ini durian Thailand Pak. Durian Thailand buah besar ya. Iya. Buah besar Pak ini. Montong sama bawor ini buah besar. Makanya nanti kalau ada pengunjung apa, ya kadang gini Pak, dalam penyajian makan durian, Bapak kasih yang ya rendah dulu lah. Iya. Kalau Bapak langsung kasih MK, yang ini nggak mau. Jadi Bapak kasih bawor, nah, kasih oci, baru MK. Atau kalau ada lokalan, Bapak kasih lokalan. Kalau Bapak hajar MK, yang ini nggak mau nih orang, lidahnya udah rusak Pak. Ada kelas-kelasnya lah Pak ya. Betul. Rata-rata cara penyajian seperti itu Pak. Iya. Ya, biar merasakan oh ini kok gini ya. Tapi puncaknya di MK, ini katanya kan itu. Tapi nanti bisa menilai. Nah dari segi harga pun nanti buahnya berbeda ya Mas. Ya, antara lokal, bawor, oci sama MK. Kalau oci sama MK sih mirip-miripan Pak. Ini semua dari Malaysia nih. Iya. Oci sama MK Pak. Nah, saya sih berharap kalau di daerah sini ada lokal unggul, paling enggak lokal unggul ini gini Pak. Biji. Dagingnya itu tebal Pak. Ya. Ya biji memang besar, tapi tebal, Banyak ini Pak. itu kuning, udah itu menjual Pak. Ya, jangan tinggalkan ini yang lokal-lokal enak ini. Tetap Ya, dipertahankan. kadang-kadang kan lokal Yang itu bagus tapi. dagingnya tipis gitu Pak. Nah ini Bapak kalau punya lokal yang daging tebal, warna apalagi ada kuning, ada oranye, wah itu cakep Pak. Ya, Ada. cakep. Nah itu dirawat Pak, Ada. dirawat. Walaupun ukurannya agak kecil. Enggak apa-apa Pak. Ukurannya Lokalnya misalnya kebanyakan agak kecil. nah, Ukuran buah nggak ada masalah. Yang hand penting size ukuran gini daging loh. dan tapi warna. dagingnya, porsinya itu tebal gitu loh Pak. Ya, kalau Bapak tusuk ya mungkin ya minimal 1 cm lah gitu. Nanti kalau tusuk minimal tipis. Jangan ditebang, top walking aja. Mau sama bawor, top walkingnya, mau sama poci, mau sama MK, monggo. Apa itu? Disambung gitu. Disambung Pak. Oh.
Kalau Itu. yang tipis dan kurang enak. Ah. Tapi kalau yang tebal dan Oh, semok, ya oh. pertahankan yang di Ya. rumah itu. Gitu. Nah sekarang di Semarang Pak banyak yang durian lokal. Itu semua ditopoking Pak. Ada bawor, ada oci, ada MK. Sampai 3 macam, 4 macam. Ya maksudnya pohon Ya. ini Ya. MK, pohon ini oci, Ya. pohon ini bawor. Karena dari segi nanti ekonomis harganya dapat uangnya beda Pak. Iya. Lokal walaupun satu mobil, Nah, musangking paling satu motor aja. bayangin satu motor aja. Iya. Betul Pak. Iya, Lokal benar. paling kan Bapak jual 30-50 per butir. Perbutir. MK Bahkan Pak. bergandeng, Pak. Saking MK bisa 200, 300 sampai 500 per kilo. per kilo. Itu harga di luar negeri apa harga di sini? Mas? Di sini Di Pak. petani, Pak. Di petani Pak, Bapak jual MK paling enggak itu 250 300. Kalau sudah di store kayak durian TPL, gope. Satu Ada kilo dengan cerita. kulit itu, Pak ya. Betul. Kalau dari kebun Nah, ini Pak Bapak, Tudung nih kayak semangat ini ya. jangan jual Iya. per butir. Punya luas ya. Paling tidak 200, 250 sampai 300 keluar dari kebun ya. Iya. Ini keluar cerita keluar dari kebun gitu ya, Dari bukan di kebun. store ya. Bukan dari di kota. Di kota udah 500 600, Pak. Jadi 2 kali lipat loh Pak ya gitu ya. Wajar lah kalau dari petani. Saya 3 juta 2 butir. No, Beli mah jual. Beli bayangin di Pak. DT Iya, di Bintaro. Ya, karena bawa keluarga Pak saya nggak enak juga. Gengsi juga Pak ya. 3 juta 2 butir. 3 juta Pak. MK. Di Gun-Gun ya Pak. MK sama Oci. DT. Golden DT. Traveler. Punya Mas Sigit. Ah, jam ini saya bilang. Kira-kira berapa kilo dari 3 juta? Ya sekilo gope Pak. Oh, berarti 6 kilo. Ya 2 butir. 2 butir. Jadi 3 kilo. Gede-gede banget lah. Gila gede Pak. Itu bisa menghasilkan buah durian itu kalau mulai dari nanam kira-kira sampai kapan dengan perawatan intensif Oke. kita bisa. Nah itu aja dulu. Yang penting itu varietas atau jenisnya Nah, sudah ya, jelas ya udah ya. kita Jelas, fokus. varietas sudah. MK dengan OC aja udah. Nah, tinggal nanti Bapak banding-banding Ya. ngurus antara Oci dengan MK mudah mada. Ya. Kalau sulit ya jangan banyakin MK-nya di kebun. Musang kering. Nah, Iya, MK-nya. banyakin Ocinya. Ocinya mahal juga, Pak. Iya. Ya. Sama bawor. Bawor itu kalau standar saya mudah, Pak, kalau Bawor. durian enak. Enggak, durian enak menurut saya Bawor. itu rendah. Maksudnya enggak harus gini-gini. Kalau saya standarnya durian enak manis dan tidak mengkal, selesai. Manis dan Kita itu aja dulu, nggak usah ini ada butternya, ini ada creamy-nya. Belum nyampe kita mah, belum nyampe kalau ke sana, belum ya. Itu bahasa dewa itu, Iya. Pak. Kalau standar Berbuah saya, aja udah seneng bener kita kalau ini kan. standar saya manis dan tidak mengkal. Ya, Pak Teddy ada benernya kan saya. Sifatnya model di kampung untuk percontohan nggak perlu istilahnya rasa kan dulu saya bilangin. Yang penting kayak bawor kan yang saya ambil dari bapak kan. Nah, Rupanya udah duluan Pak. jadi prinsip orang di kebun itu yang penting gede buahnya dulu. Iya, Nah, iya. itulah yang utamakan. Kalau rasa jangan dulu. Nah, itu pada umumnya. Bawor kalau lagi musim, Alhamdulillah saya ngambil bibit Ya. bawor gitu. bawor kali lagi musim banjir, Pak, itu pun bisa 1 kilonya 80. Kalau lagi kurang barang itu bisa 150 180, Pak. Per kilo. 180 per kilo. Per kilo. Kalau kali 5 kilo Pak, waduh satu biji. 100.000. Kalau 80 lagi banjir. Iya. Lagi Kalau banjir. 5 kilo Saya 400 pernah Pak. Iya, 400.000. beli dua butir, Pak. Butir. 900. Harga 100. Kilo. Jadi awal maafnya ngomong saya Dikirim, Pak, dikirim ke beli rumah. sama ponakan yang di Jakarta, Iya, pulang dari Banyumas sana dari lihat nyupai pembibitan, iya, beli 2 biji itu 750.000. betul. Buat apa? Kalau di Lampung ini kan lagi musim, kita ke Lampung nanti beli itu nggak bakalan ke bawah 1 motor itu. Jangan saya bilangin. Nah. Jadi
kekeh. Saya ini prinsipnya namanya orang kebon kan. Ya. Boleh, Terlalu boleh. mahal. Nah, kembali ke Pak tadi, Pak. Woi, masa Allah tuh. Itulah Kembali Pak, ya, perbedaannya. ya itulah pendapat yang kita sering dengar gitu ya. Ya. Dan satu pertanyaan juga mungkin seperti kayak Bapak Pak Darsono tadi, itu adalah kalau gua udah nanam kemana ngejualnya? Itu yang pertama. Yang Nah, itu kedua, prinsip itu juga gua orang di ini kebon. tadi berapa tahun? setelah ngejawab itu yang sedikit mungkin kan, kemana ngejualnya? Yang kedua adalah yaitu tadi Pak, dari Pak Tudung itu tadi bilang berapa tahun Tahun sih? itu baru Apa tuh menghasilkan 12 tahun, buah. apa 6 Benar, tahun? benar, Apa benar. bisa nggak Memotivasi. dipadatkan dengan pemeliharaan Nah, dan dan subsidi intensi. nutrisi yang baik bisa kurang dari 5 tahun kira-kira? Kalau datuk Iya. saya nih Pak Ngermain ya, nanam durian itu 12 tahun baru ngerasain hasilnya. Itu. Kalau datuk saya dulu. Iya. Nah, sekarang bagaimana pendapat beliau gitu kan? Apa ikut datuk kita dulu? Apa ini ada temuan baru? Nah. Teknologi ini. Yang mungkin Saya kan baru pertama ini, baru ini ikut ini. Tapi sebenarnya walaupun baru tahu informasi, tapi saya udah tanam ini. Tapi perawat ini belum tahu. Ya, iya kan ada ini nih beliau. Nanti kita undang nih, suruh Iya. nginep di sini nanti. Iya. Iya. Sekarang nanam Ya. ya Bapak minimal ini Pak. Durian ini orang bilang buah raja Pak. Rewelnya minta ampun. Kadang-kadang Cicip aja Pak. kena apa? Kena pohon yang lain Walaupun di itu gunung ada Pak, nggak mau. nggak akan maksimal Pak. Hmm. Mending buka aja lahan. Jadi nggak ada pohon-pohon. Kalau untuk di pinggir-pinggir monggo. Ya. Di tengah jangan. Ini Pohon jarak durian, kanan. kiri kanannya itu harus dibersihin Pak ya. Ya. Coba. Rewel Pak. Rewel. Durian itu rewel. Nanti kalau Bapak udah besar pun kalau terlalu Pindah. lembab, lindang, Iya. itu busuk batang, busuk akar. Jadi khusus ya. Nah, apalagi yang namanya introduksi seperti MK sama OCI. Banyak masalahnya ini ya kalau nggak Banyak selesai. Ya. masalahnya. Makanya ya saya bilang ya jarak tanam ini minimal itu 10 kali 10. Saya pernah ada yang menemukan 15 kali 15 Pak. Luar biasa emang. Ideal. Tapi yang ya di kebon kita itu cuma berapa itu ya? 8 segi. 10 kali 10 tadi. 8. iya. Kalau 8 persegi Pak, Bapak harus sering Mangkok. nonton Atas. ujungnya. Karena nanti ketemu Pak. Iya. Nggak nyampe 10 tahun. Apa? Jaga kelembaban itu aja Pak. Nah terus nanti pruningnya supaya perawatan Bapak enak, nggak makan waktu, jangan cabang yang bawah kali dipelihara. Nanti Bapak mupuk nyemprot kan. Nanti kita masa ke lapangan gini-gini kita lihat. Kita kasih beliau ini 1-2 pohon untuk harus dipangkas itu Pak ya. Nah, orang ada yang bilang segini Pak, baru melihara cabang. Tapi orang ada bilang 70. Kalau segini sih masuk akal Pak, karena Iya. kita mupuk nggak benar. berangkang-berangkang. Kalau sini Pak, 50 cm kan gimana? Kalau cabang udah banyak kita kerja pusat. Tapi orang ada yang bilang ya kalau bisa segini biar enak mupuknya. Berarti kurang Tapi kan kadang-kadang eman gitu kan. Iya. Cabang udah gede kan itu. Satu- Oke, sekarang ya minimal 70 tinggi Pak. 1 meter 70. 1 meter 60-70 itulah. 1 meter 70. Ya, 1,5 lah gitu. antara Bongkok 70 sampai dikit kan 1 nggak meter. apa-apa. Berarti kan tinggi deh dari 1,5. Sedangkan sekarang yang saya ambil aja dari bapak itu kan paling sejengkal. Udah seneng kan banyak cabang. Yang bikin membingungkan kan. Nanti perawatannya ya. Terus ya nanti kita ke lapangan ya ada cabang laki, maksudnya yang ini Yang Pak, ini tegak, batang utama tapi cabangnya ke atas. Nah, nanti cara pruningnya seperti apa? Nanti kita ke lapangan aja. Paling enggak di segini karena nanti buah di sini Pak. Kalau gini nanti ada ranting ya, buah pasti keluar dari ranting yang banyak karena dia datar. Dia senangnya datar Pak. Buah itu pasti datar ini. MK, OCI, Bawor, kalau perawatan bagus 4 tahun udah belajar. Belajar buah. Taruh 5 tahun lah, gitu aja. 5 tahun 2 kali buah Pak. Nah, nggak usah ngambil renahnya dua, ambil agak tinggi dikit. Masuknya Nah, yang Jadi semangatnya karena Nah, gitu. nanti Nah, ya. 7, 8 ke sana itu udah stabil Pak. Kalau perawatan enak,
Ya, buah. Di tahun ngagung lah istilahnya. Makanya kalau saya sih gampang untuk 1 sampai 4 tahun ini batang aja sudah besar. Ya, dibesarkan dulu batangnya, gitu. Udah. Terus sama Yang penting macam-macam tumbuh dulu, dengan Pak. subur. Terus sama pruning, pemangkasan yang betul. Karena durian ini di Bapak bayangkan cemara aja. Jadi dia nggak senang batang buah gini, Pak. Nanti pun jadi masalah. Kalau berat beban kan patah juga. Batang cabang. Batang Ya, V ya, batang V ya. Sunda itu cagak. Nah, Kata cagak. orang Sundanya itu cagak. Itu usahakan ya Tunggal. cabang ini mendatar gitu. Cabang betina yang biasa keluar itu adalah yang mendatar gini Pak, yang horizontal, bukan yang vertikal. Kata Pak Herman tadi di bawah 4 tahun itu fokus kita membesarkan batang. Iya. Bukan berarti 3 tahun ini nggak ada keluar bunga Pak. Bukan. Iya, ada aja yang keluar bunga. Kalau durian-durian bagus, cuman diupayakan dibuang aja itu ya Pak ya. Orang banyak membuangnya. Kalau 3 tahun, 4 tahun keluar bunga, itu kadang-kadang dibuangnya, Mas. Justru kita mudah seneng. Nah, rasa eman ini yang susah kan gitu. Iya. Sekarang sudah keluar bunga, Kita tunggu-tunggu. pentil segede gini. Ada yang petot, ada yang ini. Eman juga itu untuk buang. Iya. Eman Pak ini Pak, lumayan Eman. katanya satu Nah. pongge kan gitu. Iya, iya. Sepetot. Kan ini urusannya nanti untuk customer, konsumen, masa di konsumen petot kan gitu. Nah, enak juga kan gitu. Buat tanggai berpetot. Nah, nanti kalau sudah buah kan satu ini ada banyak nih Pak, Iya. 5, ada 4. Usahakan Bapak maksimal 3, satu ini ya. Satu gagang. Nah, Ranting. itu kan berdompol nih. Kelompol-kelompol itu. Bapak jangan kasih 4, 5. Satu rengket. Ya kalau Bapak perawatannya ekstra monggo, pupuknya ekstra monggo kan gitu. Nah, jadi usahakan ya 3 lah supaya nanti buahnya ya sempurna lah ya. Gitu. Iya, untuk gede saya mau lanjut. Silakan. Ngelanjutkan untuk menggedekan batang itu. Kalau tanam tumbuhan biasa kan umumnya pakai pupuk-pupuk biasa. Kalau durian ini pupuk apa untuk gedein batang? NPK Mutiara plus Karate plus Boroni. Selesai. Tulis. Tulis. Nah, itu di bawah umur 4 tahun. Ya, Mulai tanam. Apa mulai dari setahun? Mulai dari mana? setahun. lubang tanam. Oh, mana? Mutiara sama NPK Mutiara sama 16-16 Pak, yang 16-16. ya. 16. Karate plus Boroni. Kalsium ini Pak. Karate. Mutiara 16 ya. Kalau ini kita ada aplikasinya Petani Cerdas. Udah karate satunya Pak? Nah, di situ ada Apa terbaru nih? Karate plus Boroni Pak. Boroni. Karate. Karate. Iya. Apa tuh karate? Karate Pak. Kalsium. Ini pokoknya yang semangat itu karate. Sama aja ikut petinju. Tulis aja dulu, nanti pertanyaannya bisa langsung ke saya. Saya bisa nanya langsung ke pimpinan. Boroni. Karate. Langsung bisa didampingi. Mutiara 16 Mhm. karate plus Ya udah Boroni. banyak Pak, Ya. tanah, Pak. Jadi Ini 20 saya aja, lagi Pak. cari tanah lagi. itu di bawah 3 tahun di sini. di bawah 3 tahun ya. Nanti kamu harus bimbing loh. Siap, Pak. Yang prank show aja berhasil, Pak. Terus saya di mana, Mas? Banyumas. Nanti kita sama beliau kita kunjung sama yang berhasil. Oke, Sekarang kita siap jadi- Mas. Terus aja, Pak. Luncur. Ini tadi di bawah 3 tahun. Nah, Banyumas, terus daerah Banyumas ya. kita lanjut kalau di atas 3 tahun Enggak pupuk lagi. pupuknya Ganti lagi. ganti lagi. Ya hampir mirip. Nanti ada tambahan. Ada nanti tambahan. Inilah pokoknya nyampe ke 3 tahun dulu. Kan ini ada nih. Asisten beliau nih ada yang di sini. Setelah Ini 3 beliau tahun, juga nih. Johan. Iya kan Pak ya? Setelah 3 tahun saya kesini lagi. Oh. Ah. Kita gedekan batang dulu. Gedein batang dulu ya. Udah kita. Udah dulu.